Saya beberapa waktu yang lalu ada membaca sebuah artikel. Walaupun ini artikel ini ditulis oleh seorang ustadz, yang ustadz itu bukan ustadz yang terkenal, tetapi dia tulis berdasarkan sebuah pengalaman dia. Ustadz itu bernama Ustadz Komarudin. Puluhan tahun dia bekerja di salah satu rumah sakit Islam di Jakarta. Di rumah sakit itu dia mendapat tugas dari pihak rumah sakit membimbing orang yang akan menghadapi sakaratul maut. Itulah tugas dia selama puluhan tahun. Artinya ribuan orang yang sudah dia hadapi ketika menghadapi sakaratul maut. Menarik bagi dia atas tugas yang dilaksanakan, sehingga dia pada akhirnya menyampaikan tausiahnya dan dia buat dalam sebuah tulisan ringkas. Kenapa? Pengalaman yang dia dapatkan, dia mencoba mengambil survei kecil-kecilan. Dari 1000 orang yang dia ambil survei, ternyata hanya 7% yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika Allah mencabut nyawanya. Dapat kita bayangkan, kalau hanya 7% dari 1000, berarti hanya 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika Allah datang menjemput. Dia cobalah mencari tahu pihak keluarga yang ditinggalkan. Dia coba mencari tahu apa amalan yang 7% ini. Rata-rata dia mendapatkan pada 5 amalan. Yang pertama, ketika dia tanya sama keluarga almarhumah, almarhum ini ketika masih hidup tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu hasil survei dia. Rata-rata semua mengatakan itu di dalam hasil surveinya. Kemudian yang kedua, dia katakan almarhum itu ketika semasa hidupnya setiap hari selalu membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Tidak pernah tinggal dari membaca Al-Quran. Kemudian hasil survei dia yang ketiga, pihak keluarga itu mengatakan almarhumah itu semasa hidupnya selalu berimpak secara rutin dan istiqomah. Walaupun hanya 5.000, tetapi setiap hari pasti dia lakukan infak itu dan istiqomah. Kemudian yang keempat, rata-rata mereka menjawab almarhumah itu selalu menjaga untuk tidak masuk makanan-makanan yang batil ke dalam mulutnya. Artinya dia sangat menjaga kehalalan yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian yang kelima, dia temukan bahwa almarhumah itu selalu menjaga hubungan silaturahim. 5 hasil ini, makanya dia sampaikan dalam tausiahnya, kemudian dia tulis dalam sebuah artikel singkat. Memang ini bukan sebuah hadis, tetapi kejadian ini mengingatkan saya kepada sebuah firman Allah yang sering dibacakan oleh imam kita di berbagai masjid ketika subuh Jumat, yaitu surat As-Sajdah di ayat ke-12. Di sana Allah berfirman, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal solihan inna muqinun. Di situ Allah berkata, dan alangkah ngerinya, kata Allah. Jadi kalau Allah saja mengatakan ngeri, seperti apa kengeriannya itu? Jika kamu melihat, kata Allah, orang-orang yang berdosa itu di hadapan Tuhannya berkata, ya Tuhan kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan melakukan kebajikan. Sungguh kami termasuk orang-orang yang yakin. Ayat ini menarik. Bagi saya ayat ini adalah sebuah bocoran yang Allah berikan kepada kita. Karena ini tentang kisah masa depan. Allah mengatakan nanti di suatu saat begitu banyak orang yang menyesal minta dikembalikan ke dunia. Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Hanya untuk melaksanakan amal kebajikan. Karena dia sudah melihat dan dia sudah mendengar, dan dia berjanji akan melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi itu sudah terlambat. Hari ini kita ada di dunia, kenapa tidak mau kita lakukan dengan baik? Kenapa tidak mau kita lakukan dengan baik? 5 amalan tadi adalah amalan kebaikan. 5 yang hasil survei tadi saya jelaskan, itu semua terkait dengan kebaikan. Yang pertama, dia rutin melaksanakan sholat. Yang kedua, dia selalu rutin membaca Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah, dia melaksanakan infak dan sedekah.
Yang keempat, dia selalu menjaga terhadap hal-hal yang masuk ke dalam tubuhnya, bukan yang batil. Dan yang kelima, dia selalu menjaga silaturahim.